Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Kakak berharap keadaan adik-adik baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, kakak mau ngenalin nih kakak-kakak yang bertugas hari ini. Yang pertama, ada Kak Babam sebagai gitaris, lalu ada Kak Ecis sebagai Kak Jonis, dan ada Kak Asnat, serta aku Kak Yohan sebagai liturgos. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita akan peregangan badan sedikit. Ayo kita nyanyikan pujian berjudul Mari Kita Bersukaria. Pakai gerakannya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak Asnat. Iya benar Kak Yohan. Kayaknya kita perlu mengangkat satu pujian lagi nih Kak, biar adik-adik yang ada di rumah bisa ikutan semangat juga. Kalau gitu, mari kita angkat pujian yang berjudul Pujilah Nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng, 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 jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Dang 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 dut, 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 dangdut 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 dangdut. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan bersatu teduh. Tetap berdiri ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam ibadah ya, jadi berdiri dengan posisi yang baik. Tuhan Yesus selalu hadir di hidup kita, baik dalam suka maupun duka, karena Dia bagaikan mentari yang menerangi kehidupan kita, dan juga sebagai penopang di kala kita sedih. Kita sebagai anak Tuhan harus selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan selalu ada di tiap aspek kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari pujian dari Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan ya. Untuk itu, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di ibadah online ini, Bapa. Biarpun kami tidak dapat bertemu satu sama lain, tapi kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini, Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dan juga boleh hadir bersama dengan kami ya Bapak. Berkatilah juga nanti kakak-kakak layan yang akan membacakan firman Tuhan, membawakan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian minggu ini diambil dari Mazmur 105, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalau sudah, kita baca ya, Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 yang begini bunyinya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dari Mazmur Pujian tadi, kita bisa belajar kalau kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan memperkenalkan apa yang telah Allah buat untuk kita semua dengan bangga. Dan kita juga harus selalu bermegah hanya di dalam nama Allah saja ya adik-adik. Mari kita bernyanyi satu pujian lagi yang terambil dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar, baitnya yang ketiga. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang udah lancar menulis, boleh loh menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat firman-nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan yuk. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kata Syaharap, adik-adik bersama dengan mama dan papa juga keluarga yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami. Sebentar kami mau beribadah bersama ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajarlah kami untuk mengerti tentang firman-Mu. Inilah kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik udah siapin Alkitab kan pastinya? Alkitabnya boleh dibuka dari kitab Hagai 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dibuka dari Hagai 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ya adik-adik. Sudah ketemu semua?
Kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhan bersama-sama ya. Kita baca dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Nah, Kak Tasya mau tanya ke adik-adik. Adik-adik tahu kan bangsa Israel? Bangsa Israel tuh bangsa yang seperti apa sih? Bangsa Israel bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak taat. Nah, karena ketidaktaatan mereka, Tuhan marah dan membuang mereka ke negeri Babel. Selama berapa tahun adik-adik mereka dibuang di Babel? Mereka dijajah dan dijadikan budak di sana selama 70 tahun loh adik-adik. Wow, itu waktu yang sangat lama ya. Kalau sekarang usia adik-adik 12 atau 13 tahun, berarti kalau adik-adik dibuang ke suatu negeri, ke suatu negara, selama 70 tahun, artinya 82 tahun baru adik-adik bisa bebas. Dan selama 70 tahun, adik-adik harus bekerja sebagai budak. Nah, seperti itulah kondisi bangsa Israel saat itu. Tapi, kita juga tahu sama-sama kalau misalnya bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan, Tuhan Allah. Karena bangsa Israel berdoa supaya mereka cepat-cepat dibebaskan dari negeri Babel itu, akhirnya Tuhan memulihkan bangsa Israel dan mengizinkan bangsa Israel melalui Raja Kores untuk kembali ke Yerusalem. Dan bahkan bangsa Israel juga diizinkan untuk membangun bait Allah kembali loh adik-adik. Nah, bangsa Israel pastinya saat mereka tahu Raja Kores mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, mereka senang banget tuh adik-adik. Mereka sangat semangat sekali untuk kembali ke rumah mereka, ke kampung halaman mereka. Mereka juga berjanji bahwa mereka mau membangun bait Allah yang sudah rubuh waktu itu dikalahkan oleh bangsa Babel. Nah, akhirnya mereka kembalilah ke Yerusalem. Mereka pulang ke kampung halaman mereka. Dan mereka di sana mulai bekerja tuh adik-adik. Mereka bercocok tanam dan mereka juga mulai fokus untuk membangun rumah mereka masing-masing. Nah, tapi adik-adik itu nggak salah sih. Cuma yang mereka lakukan, mereka terlalu fokus sama diri mereka sendiri. Mereka cuma mau bangun rumah mereka yang besar, yang bagus, terus mereka bekerja dengan giat hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri. Mereka sampai lupa sama janji mereka bahwa mereka mau membangun bait Allah. Adik-adik bayangin, bait Allah sudah terbengkalai, tidak mereka bangun selama kurang lebih 15 tahun loh adik-adik, karena mereka lupa, mereka tidak menepati janji mereka untuk membangun bait Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Allah sangat marah kepada bangsa Israel. Dia mengirim Nabi Hagai untuk menegur dan mengingatkan bangsa Israel bahwa apa yang bangsa Israel lakukan itu salah.
Mereka kan sudah janji mau bangun bait Allah, tapi kok mereka malah fokus untuk bangun rumah mereka sendiri, mereka fokus untuk bekerja dan tidak mengingat bahwa mereka punya janji untuk membangun bait Allah. Akhirnya Nabi Hagai menegur bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak boleh seperti itu. Itu tidak baik, mereka sudah melanggar janji. Nah, akibatnya adik-adik, karena mereka melupakan janji mereka untuk membangun bait Allah, apa yang terjadi oleh bangsa Israel? Apapun yang mereka lakukan tidak berhasil adik-adik. Hasil panen mereka semuanya mengecewakan. Bahkan mereka udah bekerja dengan giat dan keras, tapi mereka cuma diupah sedikit doang. Terus penghasilan mereka juga lebih cepat habis untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, itu yang terjadi saat bangsa Israel melupakan Tuhan Allah. Adik-adik, kita harus ingat, kalau Allah dilupakan, maka semua pekerjaan yang kita lakukan itu hasilnya pasti tidak baik loh. Jadi hari ini Nabi Hagai mau mengingatkan kepada kita semua, adik-adik dan juga Kak Tasya, untuk tidak sama seperti bangsa Israel. Kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Jangan sampai kita fokus sama kesibukan diri kita sendiri, tapi kita harus selalu mengutamakan Tuhan. Gimana Kak caranya? Nah, kalau misalnya adik-adik sekarang ibadah impanya online di rumah aja, meskipun cuma di rumah doang, tapi adik-adik harus tetap bangun pagi dengan semangat. Terus adik-adik jangan lupa mandi, pakai baju yang rapi, ibadahnya jangan males-malesan, mentang-mentang di rumah nggak ada kakak layan gitu, adik-adik tiduran sambil ngeliatin HP begini gitu kan. Nah, itu tidak baik. Adik-adik harus beribadah dengan sikap yang baik seperti yang ada di gereja juga. Bangun pagi, jangan lupa ibadah. Ibadahnya harus dengan sikap yang baik. Terus, kalau misalnya lagi ibadah, adik-adik juga harus, kalau misalnya kakak-kakaknya suruh untuk berdiri, adik-adik ikut berdiri. Kalau misalnya ada lagu yang ada gerakannya, adik-adik juga ikut bergerak. Terus, jangan fokus sama HP-nya, mentang-mentang di rumah. Jadi ya udah nih, ini di TV, disetelin YouTube untuk ibadah online, adik-adik fokus sama main HP, main games. Nah, siapa yang kayak gitu? Nggak boleh ya. Kita harus utamakan Tuhan dulu. Ibadah, ya ibadah dulu. Nah, terus kalau misalnya ada aktivitas yang diberikan oleh kakak layan, adik-adik juga harus dengan semangat mengerjakan aktivitasnya. Supaya kakak layannya juga tahu, oh kalau adik-adik ibadah nih tiap minggu, adik-adik juga ikut mengerjakan dan aktif membuat aktivitas. Nah, selain itu apalagi Kak? Adik-adik juga siapa di sini yang bangun tidur, langsung mandi buru-buru, atau langsung nyari HP, mau ngecek HP? Nah, siapa di sini yang lupa berdoa kalau bangun pagi? Nah, itu juga tidak baik. Tapi hari ini kita mau diingatkan untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Jadi bangun pagi, berdoa dulu, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih kasih nafas kehidupan, kita masih bisa bangun pagi hari. Terus jangan lupa juga kalau mau beraktivitas, selalu libatkan Tuhan. Mau belajar, adik-adik juga jangan lupa untuk berdoa supaya adik-adik bisa dituntun, bisa mengerti apa yang Bapak dan Ibu guru ajarkan. Terus, apalagi Kak, kalau misalnya adik-adik mau pergi keluar rumah, tapi sekarang nggak boleh ya. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah boleh, sudah normal lagi kehidupannya, adik-adik jangan lupa mau pergi keluar rumah, mau ke sekolah, itu harus berdoa. Libatkan Tuhan terlebih dahulu supaya kita bisa selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan berjanji di dalam Matius 6 ayat 33, siapapun yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, siapapun yang mengutamakan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita adik-adik. Itu janji Tuhan dan pasti Tuhan tepati. Kalau adik-adik mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, berkat itu pasti ada. Kesehatan, kepintaran, ranking, kesuksesan, apapun itu pasti Tuhan berikan kepada adik-adik. Jadi ingat untuk selalu utamakan Tuhan, jangan lupa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita seperti bangsa Israel ya. Nah, hari ini Kak Tasya mau kasih aktivitas untuk adik-adik kerjakan, dan adik-adik harus kerjakan dengan semangat juga ya. Aktivitasnya adalah adik-adik bisa gambar gereja. Nah,
gerejanya adik-adik bisa bebas ya, sekreatif adik-adik. Adik-adik boleh gambar gereja Shalom juga boleh. Nah, di tengah-tengahnya ada, kalau misalnya ada space, adik-adik bisa tulis ayat emasnya, yaitu Matius 6 ayat 33. Yang bunyinya seperti ini adik-adik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ingat ya adik-adik, gambar gereja, terus adik-adik tulis Matius 6 ayat 33, dan di bawahnya adik-adik tulis contoh sikap mengutamakan Tuhan yang adik-adik pernah lakukan atau yang akan adik-adik lakukan. Oke? Nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa hias sekreatif mungkin, adik-adik foto dan dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA. Oke? Jadi demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik ingat, kita, adik-adik dan juga Kak Tasya diajarkan untuk selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Demikian firman Tuhan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang telah adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Papa Mama ya. Persembahan yang sudah dikumpulkan bisa dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Warta PA minggu ini. Yang pertama, kakak-kakak layan Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak. Warta yang kedua, pada ibadah kali ini adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, saya Yowan kelas 6 sudah selesai beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh minta tolong sama mama papa atau orang tua lain yang mendampingi ya. Yang ketiga, adik-adik, mama papa atau oma opa yang mendampingi, kita kakak-kakak layan membuka saran dan kritik terkait ibadah online ini. Mungkin ada saran lagu-lagunya lebih banyak, atau mungkin bosan lihat kakak-kakaknya yang itu-itu aja. Saran dan kritik boleh disampaikan baik via WhatsApp pribadi ke kakak-kakak layan. Atau bisa juga minta tolong mama dan papanya mengisi link di bawah ini. Dan semua saran juga kritik dari adik-adik maupun mama papa akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online ini. Warta yang terakhir, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mau mengingatkan, minggu depan jangan lupa ya, kita akan beribadah bersama lagi di IHMPA Online Shalom Depok. Tetap di channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi ya. Kakak-kakak serta adik-adik, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak layan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran adik-adik ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami sudah boleh beribadah. Kiranya Tuhan boleh memberkati, biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh mengutamakan Tuhan selalu dan selalu mengingat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sehari-hari ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik jangan lupa juga dikerjakan aktivitasnya ya. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan.